Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bacaan harian hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa dosa. Dan dalam kesempatan ini saya akan berbagi kisah pada teman-teman di mana kita akan belajar dari Bunda Maria. Apa yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya dari kisah ini? Yuk, mari kita mulai. Teman-teman yang terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa dosa. Ketika kita membaca itu, mungkin terlintas dalam pikiran kita, apa sih artinya Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa? Bukannya selama ini kita diajarkan bahwa setiap manusia memiliki dosa asal ketika ia dilahirkan? Kok Bunda Maria enggak? Kenapa ya? Jawabannya bisa bermacam-macam. Akan tetapi yang jelas di dalam dogma gereja Katolik yang ditandatangani oleh Bapak Paus Pius ke-9 pada tahun 1854 yang menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda asal, memberikan arti bahwa Tuhan sendiri yang menganugerahkan rahmat yang spesial dan istimewa kepada Bunda Maria, seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Mungkin juga timbul pertanyaan dalam hati kita atau dalam pikiran kita, mengapa Tuhan memilih Maria sebagai ibu Tuhan? Apakah tidak ada wanita lain yang bisa melakukan tugas mulia itu? Tentunya pasti banyak wanita lain yang ingin mendapat kesempatan seperti itu. Siapa sih yang gak mau terkenal dan mendapat kehormatan yang tinggi sebagai ibu Tuhan? Akan tetapi persoalannya adalah, apakah ada yang memiliki keutamaan seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria? Bunda Maria yang kita kenal adalah sosok yang rendah hati dan sangat patuh kepada Tuhan. Bahkan dia siap menderita untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Hal itu bisa kita lihat sewaktu Bunda Maria menjawab permintaan dari malaikat Gabriel. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Kita bisa belajar dari sikap Bunda Maria, di mana dalam hidup ini Tuhan sebetulnya banyak berbicara kepada kita, entah lewat orang yang kita jumpai atau orang-orang yang di sekitar kita, bahkan juga lewat peristiwa yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita malah sering memilih atau dengan sengaja mengabaikannya dan melanjutkan apa yang kita ingini di dalam hidup. Coba kita bayangkan, seandainya Bunda Maria saat itu juga seperti kita, memilih untuk mengabaikan permintaan malaikat Gabriel dan cuek dengan rencana Tuhan, apa yang terjadi? Pasti gagallah rencana Tuhan. Akan tetapi Bunda Maria tidak seperti itu. Bunda Maria tetap setia mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, itulah yang kurang di dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, kita melihat diri kita. Memang benar kita kelihatan berdoa,
pergi ke gereja, mengikuti misa, adorasi, rosario, bahkan retret pun kita jalani. Akan tetapi ketika kita kembali ke dalam kehidupan yang nyata, dalam kita berinteraksi dengan orang-orang yang sekitar kita, kita cenderung untuk melakukan dan mempraktekkan apa yang kita ingini sendiri, dan lebih tepatnya mementingkan ego diri kita. Jadi tidak heran ada kesan antara kegiatan rohani dan kehidupan nyata sepertinya saling bertentangan dan bertolak belakang. Dalam gereja kita alim, tetapi di luar gereja kita hidupnya liar. Dan inilah alasan utama mengapa kita selalu jatuh dalam dosa dan suka mencari masalah untuk diri kita sendiri. Itu semua bisa terjadi karena kita sering mengabaikan suara Tuhan dan tidak memperhatikan ajaran gereja yang selalu mengajak kita untuk berbuat kebaikan dan benar antara kehidupan rohani maupun dengan kehidupan yang nyata. Teman-teman yang terkasih, Bunda Maria di dalam hidupnya tidak pernah menentang kehendak Tuhan. Dia percaya dan dengan rendah hati menyerahkan hidupnya pada kehendak Tuhan, serta patuh dan taat untuk melaksanakannya. Mari teman-teman yang terkasih, di dalam masa Advent ini dan di dalam merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, kita bisa belajar dan merenungkan kerendah hatian dan kepatuhan Bunda Maria terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Seharusnya kita juga percaya dengan rencana Tuhan di balik kehidupan kita yang sudah dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan hidup kita. Mungkin kita sulit untuk mengikuti atau memahaminya, tetapi percayalah, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita pernah mendengar suara Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.